Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Maria Alfia dari Prodi Akuntansi Universitas Syarif semester 5. Kali ini saya akan menjelaskan tentang topik kedua tentang jurnal umum. Pengertian dari jurnal umum. Jurnal umum merupakan bentuk pencatatan semua transaksi yang dibuat secara kronologis, urutan waktu setiap transaksi agar dapat mempermudah proses posting kepada buku besar. Jurnal umum sangat mempermudah Anda sebelum memposting ke dalam buku besar. Semua transaksi yang telah terjadi akan dicatat berdasarkan kronologi dan tanggal transaksi, sehingga dapat dikatakan fungsi jurnal umum sebagai historis, karena menata semua transaksi secara berurutan dan rapi. Di samping fungsi sebagai historis, jurnal umum juga dapat dikatakan berfungsi sebagai pencatatan semua transaksi dalam suatu perusahaan secara terperinci dan mudah dibaca, agar pembuatan laporan keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan baik. Pencatatan dalam jurnal umum juga mengumpulkan semua bukti transaksi seperti kwitansi pembelian, penjualan, invoice faktur, dan nota-nota yang direkap debit kredit ke dalam jurnal. Nah, di sini ada beberapa contoh transaksi yang terjadi pada PT PBRC. Kita langsung ke Excel-nya. Nah, kita langsung klik buku jurnal umum. Nah, di sini udah saya buatkan jurnal umumnya. PT-nya itu PT EPBRC Jurnal Umum per 31 Desember 2020. Nah, di sini pada kolom kode nama akun debit dan kreditnya ini bisa kalian copy paste dari sheet akun, kode nama akun debit dan kreditnya, dan juga kode bantu nama dan saldo awalnya ini kita pindahkan ke jurnal umum. Nah, untuk statusnya ini, jika statusnya itu ada di piutang, maka saldo awalnya itu ada di sisi debit. Sebaliknya, jika statusnya ini ada di sisi kredit, maka saldo awalnya ini ada di sisi, jika statusnya di utang, maka saldo awalnya ini ada di posisi kredit pada jurnal umum. Nah, setelah kalian copy paste semua, kita akan membuat range name, dan nanti kode akunnya ini kita akan menggunakan data validation, dan nama akunnya ini kita menggunakan lookup. Nah, untuk membuat range name-nya ini kita ke sheet akun. Nah, yang pertama kita akan menamai kode daftar akunnya ini dengan cara pertama kita blok dulu. Lalu kita klik formula, kita klik define name. Nah, namanya ini kita ganti jadi kode akun. Lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan menamai tabel-tabel ini tabel daftar akun. Nah, untuk menamainya itu ada dua cara. Bisa menggunakan cara pertama saya tadi itu menggunakan define name, bisa juga langsung ke name box. Ini kita ganti jadi daftar underscore akun seperti ini. Nah, begitu juga dengan kode bantunya. Pada sheet kode bantu, daftar kode bantunya ini kode dan tabelnya kita beri nama. Kodenya ini kita ganti menjadi kode bantu, lalu tabelnya kita ganti menjadi daftar bantu, skor bantu. Nah, selanjutnya kita ke jurnal umum. Nah, pada kolom kode ini akan kita buatkan data validation. Caranya sama seperti kemarin. Kita klik data validation. Nah, allow-nya ini kita klik list. Uncheck list ignore blank. Nah, source-nya itu adalah sama dengan kode underscore akun. Nanti hasilnya akan seperti ini munculnya. Nah, untuk lookup-nya ini ada dua cara. Bisa menggunakan sama dengan langsung kita klik lookup seperti ini. Di sini kita tinggal masukkan lookup value table array ke index number. Nah, ada juga cara lain, yaitu dengan cara kita klik formula, kita klik insert function. Nah, jika di select functionnya ini nggak ada lookup, kalian bisa cari di search for a function.
Di sini langsung kita klik vlog up, lalu kita klik go, maka akan muncul di select a function itu vlog up, lalu kita klik OK. Nah, untuk lookup value-nya ini ada di B44. Lalu table array-nya itu adalah daftar underscore akun seperti ini. Nah, kolom index number-nya itu 2 karena sheet akun ada di nomor 2. Lalu range lookup-nya ini adalah false. Lalu kita klik OK. Nah, kenapa akan muncul NRA ini? Ini jangan khawatir karena kita belum memasukkan kode ini. Nah, lalu kita copy rumus terlebih dahulu. Kita copy rumus dulu. Ini. Nah, selanjutnya kita akan mulai memasukkan transaksi-transaksi ini ke Excel. Nah, pada transaksi pertama ini, tanggal 2 Desember terjadi pembayaran sewa kantor PT FEB Yaksi bulan November sebesar 500.000. Nah, di sini kita klik pada tanggalnya ini, tanggal 2 Desember 2020. Nah, ini kan pembayaran sewa di kantor. Nah, itu kan termasuk pembayaran sewa. Nah, itu kodenya itu 6/30. Nah, beban sewa. Nah, keterangannya ini adalah pembayaran sewa. Kita klik pembayaran sewa. Pembayaran sewa sebesar di debit 500.000. Nah, karena di sini pembayarannya kas, maka ini tanggalnya kita copy aja. Nah, kas itu kodenya adalah 1/110. Langsung kas pembayaran sewa. Nah, di sini kita copy di sisi kreditnya yaitu 500 juga. Seperti itu untuk transaksi tanggal 2 Desember 2020. Selanjutnya, tanggal 5 Desember diterima pembayaran piutang dari toko Alphatan sebesar 10 juta. Nah, di sini kita masukkan dulu tanggalnya. Tanggal 5 Desember 2020. Nah, diterima pembayaran piutang berarti kan kita menerima uang, maka yang pertama itu adalah kas. Kodenya itu adalah 1/110 dengan keterangan penerimaan piutang. Penerimaan piutang sebesar 10 juta. Nah, ini tanggalnya kita copy aja. Nah, selanjutnya itu untuk piutangnya itu ada di sheet
Selanjutnya untuk transaksi tanggal 5 Desember, diterima pembayaran piutang dari toko Alfatan sebesar 10 juta. Nah, kita masukkan tanggalnya terlebih dahulu, tanggal 5 Desember 2020. Nah, karena kita menerima pembayaran piutang, maka pada sisi debit itu kas, yaitu dengan kode 1/110 dengan keterangan penerimaan piutang sebesar 10 juta. Nah, untuk di sisi kreditnya itu, ini tanggalnya kita copy dulu. Untuk kode piutang itu ada di 1/1/130 piutang dagang. Nah, ini juga penerimaan piutang kreditnya 10 juta juga. Seperti ini. Nah, karena kita menggunakan jurnal umum, nggak ada jurnal khususnya, jadi kita bikinkan di sini untuk toko Alfatan. Toko Alfatan itu kodenya P0001. Mohon maaf, ini data validationnya kita ubah dulu menjadi kode bantu. Caranya kita klik data, lalu kita klik data validation. Nah, pada source-nya ini kita ganti jadi kode bantu. Lalu kita klik OK. Nah, lalu kita cari toko Alfatan, yaitu P001. Nah, untuk flow up-nya ini juga kita ubah dari daftar akun menjadi daftar bantu. Nah, langsung keluar toko Alfatan, penerimaan piutang sebesar 10 juta. Gitu. Nah, selanjutnya tanggal 10 Desember membeli kendaraan seharga 12.500.000 dibayar secara tunai. Nah, kita klik tanggalnya dulu, tanggal 10 Desember 2020. Nah, data validationnya kita ubah lagi menjadi kode akun. Nah, ininya masih sama. Nah, di sini untuk pembelian kendaraan itu kodenya adalah 1/200 atau 1/2000. Mohon maaf. Nah, ternyata ada di 1/2.0. Mohon maaf, 1/210. Nah, kendaraan dengan keterangan ini adalah pembelian kendaraan operasional. Sebesar 12.500.000 secara tunai. 12.500.000. Nah, untuk tanggalnya kita copy lagi. Nah, kan secara tunai jadi kan kas. Nah, kode kas itu adalah 1/110. Keterangannya sama. Nah, di sisi kreditnya 12.500.000. Ini. Nah, ini untuk tanggal 10 Desember. Selanjutnya untuk tanggal 15 Desember membeli peralatan kantor dari Avan sebesar 10.500.000 secara kredit. Nah, kita membeli barang
Kita tulis dulu tanggalnya, tanggal 15 bulan 12 2020. Nah, membeli peralatan itu kodenya adalah 1/220. Kita cari dulu 1/220 peralatan kantor dengan keterangan pembelian peralatan kantor. Pembelian peralatan kantor sebesar 10.500.000. Nah, di sini sudah ada di sisi debitnya peralatan kantor. Nah, selanjutnya kita akan membuat di sisi kreditnya. Kodenya sendiri adalah 2/100 tanda gang dengan keterangan sama pembelian peralatan kantor sebesar 10.500.000. Nah, di sini karena keterangannya kita membeli dari Avan, membeli peralatan kantor dari Avan, maka kita masukkan di sini juga pada jurnal umumnya itu Avan. Untuk data validationnya ini kita ubah dulu jadi kode bantu. Nah, untuk logupnya ini juga daftar akunnya kita ganti menjadi daftar bantu. Nah, ini maaf, daftar bantu. Nah, di sini kita masukkan kodenya. Untuk Avan itu ada di PK003. Data tulis Avan. Di sini kita klik masih pembelian peralatan kantor 10.500.000. Itu. Lalu pada tanggal 19 Desember 2020 dibayar utang dagang kepada PT Sandal Perkasa sebesar 15 juta. Kita tulis tanggalnya dulu 19 Desember 2020. Nah, untuk kode kas itu 1/110 dengan keterangan pembayaran utang. Pembayaran utang sebesar 15 juta. Seperti ini. Nah, di sisi kreditnya itu utang dagang dengan kode 2/100 dengan keterangan sama pembayaran utang sebesar 55 juta, sebesar 15 juta. Lalu kita buatkan jurnal PT Sandal yang utang PT Sandal yang telah kita ubah. Tanggalnya kita copy dulu. Nah, untuk data validation ini kita ubah menjadi kode bantu. Kode bantu. Nah, untuk logupnya ini juga kita ganti dari daftar akun menjadi daftar bantu. Nah, di sini PT Sandal Perkasa itu kodenya adalah U002. PT Sandal Perkasa, pembayaran utang sebesar 15 juta. Seperti ini. Nah,
Ini mau saya copy lagi rumusnya. Nah, selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2020 diterima pembayaran piutang dari toko Ar-Rahman sebesar 10 juta. Nah, kita masukkan dulu tanggalnya, tanggal 22 Desember 2020. Nah, pembayaran utang dagang, berarti kas kita bertambah. Yang pertama berarti di sisi debit ada kas dengan keterangan penerimaan piutang. Mohon maaf, sini penerimaan piutang sebesar 10 juta. Nah, untuk di sisi kreditnya itu piutang dagang dengan kode 1/130 dengan keterangan penerimaan piutang sebesar 10 juta juga. Nah, di sini kita buatkan jurnal untuk Ar-Rahman. Data validation-nya kita ubah dulu menjadi kode bantu. Dan log up-nya juga kita ganti dari daftar akun menjadi daftar bantu. Nah, Ar-Rahman itu kodenya adalah P002 toko Ar-Rahman. Keterangannya penerimaan piutang sebesar 10 juta. Nah, selanjutnya tanggal 23 Desember 2020 dibayar beban listrik dan telepon sebesar 150.000. Kita masukkan dulu tanggal 23 Desember 2020. Nah, untuk dibayar beban listrik ini kodenya adalah 6/200. Beban listrik dan telepon. Keterangannya pembayaran listrik dan telepon. Pembayaran beban listrik dan telepon sebesar 150.000. Nah, untuk di sisi kreditnya itu adalah kas 1/110. Keterangannya sama, pembayaran sebesar 150.000. Nah, dan ini transaksi yang terakhir adalah pembayaran gaji karyawan sebesar 2.500.000. Kita masukkan dulu tanggalnya, tanggal 25 Desember 2020. Nah, untuk pembayaran gaji karyawan ini kodenya adalah 6/100. 6/100 gaji karyawan. Keterangannya adalah pembayaran gaji karyawan sebesar 2.500.000. Nah, untuk kreditnya adalah kas, kodenya 1/110. Maaf, 1/110 dengan nama akunnya kas. Nah, keterangannya sama, pembayaran gaji karyawan sebesar 2.500.000. Nah, seperti ini cara membuat jurnal umum di Excel. Cukup di sini penjelasan dan pembahasan saya. Salah hilafnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.